Halo sahabat fotografi, saya Pius dari Pius Laban Still and Motion dan Citos Gallery Bali ingin membagikan tips dan trik tentang fotografi dan videografi. Jangan lupa klik subscribe dan kita akan mulai videonya right now. Memahami mode manual tidaklah sesulit yang dibayangkan. Bahkan, kebanyakan para fotografer profesional menggunakan mode manual dalam menghasilkan sebuah karya foto. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mode manual pada kamera DSLR. Yang pertama harus dipahami adalah rumus segitiga exposure, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Mode manual memberikan kita keleluasaan untuk menghasilkan foto seperti apa yang kita inginkan. Sebagai gambaran, di sini saya akan membahas satu persatu tentang 3 elemen dalam segitiga exposure. Karena ketiga elemen tersebutlah yang menentukan bahwa kamera kita telah mendapatkan metering cahaya yang tepat. Kita akan mulai membahas tentang shutter speed. Di sini saya menggunakan sebuah korek api untuk dijadikan sebagai bahan objek, dan kita akan fokus ke shutter speed. Dalam kondisi pemotretan tertentu, terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan kita menentukan shutter speed tertentu untuk menghasilkan foto tersebut. Katakanlah kita ingin men-set shutter speed kita di 250 detik dan kemudian kita arahkan ke objek. Perhatikan metering pada layar display ataupun viewfinder, lihat jarum berada di posisi mana. Apabila posisi jarum ada di daerah minus, itu berarti foto kita masih under exposure alias gelap. Kita bisa merubah posisi tersebut dengan mengkompensasi aperture atau ISO. Coba kita mulai dengan merubah aperture. Di sini kamera yang saya gunakan maksimum aperture-nya ada di 4,5, tetapi foto masih under exposure. Bagaimana caranya supaya foto ini mendapat metering yang tepat? Kita bisa merubah satu poin lagi, yaitu ISO. Kita set ISO untuk mendapatkan exposure yang tepat. Perhatikan jarum metering sekarang sudah berada di posisi 0 dengan menaikkan angka ISO. Dengan begini, apabila jarum sudah tepat di angka 0, itu artinya foto kita sudah mendapatkan exposure yang tepat. Penjelasan pertama tadi, kita menggunakan speed yang cukup tinggi. Bagaimana jika kita ingin menggunakan speed yang cukup rendah untuk biasanya digunakan dalam pemotretan untuk membuat panning ataupun motion blur. Katakanlah kita ingin membuat foto dengan speed 1/30 detik. Kita set speed di 1/30 detik. Sekarang posisi metering berada di plus karena tadi kita sudah menaikkan angka ISO-nya. Sekarang bagaimana caranya supaya jarum ini tepat berada di posisi 0? Pertama, kita bisa menurunkan ISO ataupun menaikkan diafragma. Kita set ISO-nya sampai posisi jarum tepat berada di angka 0. Apabila ISO Anda sudah tidak bisa diubah lagi, masih ada satu poin lagi yang bisa diubah, yaitu angka aperture. Begitu seterusnya. Apabila Anda ingin merubah speed tertentu, cara mendapatkan exposure yang tepat adalah ubah angka F pertama. Jika sudah mentok, tidak bisa diubah lagi, Anda bisa mengkompensasinya dengan menaikkan atau menurunkan angka ISO. Sekarang kita fokus ke aperture. Aperture biasa disimbolkan dengan huruf F atau F number. Ini biasanya digunakan untuk menghasilkan foto dengan ketajaman tertentu, atau biasa disebut juga DOF atau depth of field. Pada situasi tertentu, kita ingin menghasilkan foto dengan DOF yang tipis atau sempit. Caranya adalah dengan membuka angka F sekecil-kecilnya, yaitu
bisa 2,8, 1,8, atau seperti kondisi pada lensa saya, f terkecilnya adalah 4,5, dan katakanlah situasi tertentu itu mengharuskan kita menggunakan speed yang tinggi juga. Katakanlah speednya di atas 100, di atas per 100 detik. Di sini saya gunakan f4,5 dan speed per 125. Posisi metering berada di angka minus. Itu tandanya foto kita masih under exposure. Bagaimana caranya supaya metering berada tepat di angka 0? Setelah kita tentukan kedua option tadi, yaitu angka F harus di 4,5 atau dibuka antar kecil untuk menghasilkan dove yang sempit, sementara speed harus di atas 100. Maksud saya di atas per 100. Kita bisa mengkompensasi atau menaikkan jumlah ISO sampai posisi metering tepat berada di angka 0. Sekarang kita ubah angka ISO-nya, naikkan sampai jarum tepat di angka 0. Bagaimana dengan sebaliknya? Kita ingin memotret dengan kondisi foto dengan ketajaman yang luas, seperti foto-foto landscape dari depan sampai ke belakang. Biasanya foto itu terlihat fokus dan tajam. Untuk itu kita menggunakan angka F yang besar seperti f11 atau 16. Sekarang kita set angka F kita di f11. Sekarang metering berada di posisi under. Kita bisa mengkompensasi shutter speed, menurunkannya untuk merubah atau memposisikan mendapat metering cahaya yang tepat. Kita turunkan speednya sampai jarum benar-benar berada di angka 0. Itu tandanya metering cahaya kita sudah tepat. Sekarang kita JPEG fotonya. Apabila dalam situasi tertentu kita tidak memungkinkan untuk menurunkan speed, kita bisa menaikkan lagi angka ISO-nya ataupun menurunkan angka ISO-nya. Tiga hal ini berhubungan karena ketiga hal ini apabila diubah berpengaruh terhadap jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Sekarang kita membahas tentang ISO. Menaikkan angka ISO berarti menambah noise pada foto, dan noise tidak selamanya jelek. Ada istilah dalam fotografi yang mengatakan bahwa lebih baik foto yang noise tapi fokusnya tepat daripada foto yang tidak noise tapi misfokus. Tapi bukan berarti foto Anda harus noise terus ya biar mendapatkan fokus yang tepat. Itu hanya istilah, dan situasi seperti ini biasanya saat pemotretan low light atau minim cahaya seperti malam hari. Terkadang noise bisa dimanfaatkan untuk membuat efek artistik seperti pada foto black and white. Terkadang sang fotografer sengaja menaikkan angka ISO untuk mendapatkan efek grainy atau noise pada foto black and white atau foto-foto tertentu. Sekarang kita fokus ke ISO. Katakanlah kita tidak ingin menghasilkan foto yang noisy. Biasanya standar untuk pengaturan ISO ini ada di ISO 100 sampai 200. Mungkin 400 belum terlalu noisy, tapi usahakan setiap pengambilan foto noise angka ISO itu serendah-rendahnya. Sekarang kita coba set ISO di 200. Posisi metering berada di posisi under alias gelap. Kita bisa mengkompensasi shutter speed ataupun aperture untuk mendapatkan exposure yang tepat. Kita set serendah-rendahnya sampai posisi metering tepat berada di angka 0. Oke. Setelah posisi metering tepat berada di angka 0, itu artinya metering kita sudah tepat dan kita bisa ambil foto. Bagaimana bila kita ingin menghasilkan foto black and white dengan noise yang cukup tinggi? Katakanlah ISO-nya di 800. Sekarang kita set ISO di 800. Sekarang metering bergeser ke angka plus, dan itu artinya foto kita overexposure atau terlalu terang. Seperti tadi, kita bisa mengkompensasi angka f number atau aperture ataupun merubah shutter speed. Sekarang kita coba naikkan shutter speednya untuk menghasilkan metering cahaya yang tepat. Oke, sekarang posisi metering sudah berada di angka 0. Itu artinya metering cahaya kita sudah tepat. Prinsip dasar dari ketiga triangle ini adalah
Semakin rendah angka speed, foto akan semakin terang. Semakin tinggi angka speed, foto akan semakin gelap. Untuk aperture, semakin kecil angka aperture, foto akan semakin terang, dan semakin tinggi angka aperture, foto akan semakin gelap. Berbanding terbalik dengan ISO. Semakin rendah angka ISO, foto akan semakin gelap. Semakin tinggi angka ISO, foto akan semakin terang. Kamera DSLR sekarang umumnya sudah ada menu spesial untuk memberikan keleluasaan kepada fotografer memfokuskan hanya ke satu poin tertentu dalam menghasilkan karya foto. Mode-mode ini biasanya untuk kamera Nikon seperti S, A, ataupun P. Untuk kamera Canon mungkin AV, TV, ataupun A. Mode-mode tersebut memberikan kita keleluasaan untuk fokus ke momen dan framing, dan selebihnya kamera yang akan mengerjakannya dan mengkompensasinya untuk kita. Contohnya, apabila kita milih mode S, yaitu speed, kita fokus dalam menentukan angka speed yang kita inginkan, dan selebihnya kamera yang akan mengatur settingan yang tepat sehingga mendapatkan exposure yang tepat. Sangat mudah bukan? Tetapi kenapa kebanyakan fotografer profesional menggunakan mode manual? Apakah biar dianggap pro atau master? Pastiin sih bukan itu alasannya. Sehebat-hebatnya kamera tidak bisa menyamai kemampuan mata manusia. Itu sebabnya kadang kamera salah dalam mengukur cahaya untuk menghasilkan exposure yang tepat. Dengan mode manual, kita bisa bebas berkreasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kitalah yang menentukan semua settingan pada kamera. Karena itu, seorang fotografer yang cerdas tidak begitu saja percaya dengan kalkulasi metering yang diberikan oleh kamera. Lebih percaya kepada pengalaman dan kemampuannya dalam memahami cahaya. Dengan menggunakan mode manual, kita diberikan exposure yang konstan atau tidak berubah-ubah sampai kita merubahnya kembali. Hampir setiap saat dalam pemotretan saya menggunakan mode manual. Karena saya lebih leluasa dalam berkreasi untuk menghasilkan sebuah foto yang baik dan sesuai dengan yang saya inginkan. Ketika memotret secara manual, tidak ada petunjuk berapa angka yang digunakan untuk shutter speed, ISO, ataupun aperture. Kitalah yang menentukan semuanya sampai settingan itu benar-benar tepat. Practice, practice, practice. Memotret dengan mode manual memang tidak mudah, tapi akan mendorong Anda untuk mengenali kamera Anda lebih jauh dan lebih dalam. Dan mode manual akan menjadikan Anda fotografer yang lebih baik. Jangan berharap foto-foto pertama Anda saat menggunakan mode manual akan tampak luar biasa, karena memang praktis sangat diperlukan untuk memahami mode ini. Semua fotografer punya mode favorit seperti S, A, atau P, atau TV, atau AV, tapi setiap fotografer yang baik mengerti dan memahami mode manual, karena dari mode inilah kita bisa mengembangkan mode-mode yang lain. Oke sahabat fotografi, mudah-mudahan tutorial kali ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian yang sedang bingung dalam menentukan mode apa yang ingin kalian gunakan dalam pemotretan. Jika kalian ingin terus mendapatkan update terbaru tentang video tutorial dari saya, jangan lupa klik subscribe channel di bawah ini. Jangan lupa juga like video ini dan share ke komunitas kalian di sosial media. Saya Pius, sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Ciao.